Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maureen Veronica Masih. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Manado, jurusan Akuntansi Keuangan D4. Nah, sekarang saya akan membahas tentang pengaruh faktor keperilakuan masyarakat dalam menghadapi wabah virus COVID-19. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan. Jadi, selamat menonton. Dalam akuntansi keperilakuan, kita bisa mempelajari bagaimana cara masyarakat dalam menghadapi atau mencegah suatu peristiwa, baik bencana alam maupun wabah. Yang kita semua ketahui bersama, sekarang maraknya dengan wabah coronavirus atau lebih dikenal dengan COVID-19 yang menggemparkan seluruh dunia. Coronavirus atau COVID-19 adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Dengan adanya wabah ini, kita akan mempelajari bagaimana cara faktor keperilakuan atau perilaku masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Pengembangan sistem memerlukan perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku masyarakat dari pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi. Dalam materi yang saya bahas sekarang ini, saya akan mengkaitkan dengan teori atribusi yang pengertiannya adalah mempelajari proses seseorang dengan menginterpretasikan suatu peristiwa atau mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilaku. Nah, perlu kita ketahui bersama faktor-faktor yang mempengaruhi keperilakuan atau perilaku manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, genetika. Yang kedua, sikap. Yang ketiga, norma sosial. Yang keempat, kontrol perilaku pribadi. Yang kelima, pengetahuan. Dan yang keenam, tindakan atau praktik. Wabah COVID-19 ini sangat membuat resah seluruh dunia. Tingkat pengetahuan masyarakat pun tentang COVID-19 ini sangat-sangat rendah. Dan sebagian besar responden tidak mengetahui dengan baik informasi tentang COVID-19 ini. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang sangat ketakutan dalam menghadapi wabah ini. Dan sikap yang ditunjukkan masyarakat saat ini dipengaruhi oleh orang-orang yang dasarnya hanya ingin membuat resah seluruh masyarakat. Dengan adanya wabah ini, ada sebagian masyarakat yang menanggapinya dengan positif dan ada juga yang menanggapinya dengan negatif. Masyarakat yang menanggapinya dengan negatif mengakibatkan kesehatan mereka menurun karena terlalu banyak pikiran dan mulai adanya ketakutan yang tidak bisa dibendung, dan dampak adanya perasaan kehilangan kendali diri sendiri yang mengakibatkan panik buying, yaitu orang membeli secara berlebihan barang-barang kebutuhan seperti sembako, hand sanitizer, dan masker. Perasaan takut tidak adanya kebutuhan barang pokok di pasaran bisa lebih intens karena banyak beredar informasi yang keliru atau tidak meyakinkan. Dengan aturan pemerintah saat ini, yaitu diam di rumah, adalah keputusan yang terbaik untuk kita semua masyarakat dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Agar supaya masyarakat bisa memperhatikan kesehatan diri maupun keluarga di rumah dengan menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur tanpa memikirkan keinginan pribadi. Contohnya, kumpul-kumpul dengan teman-teman, ke mall, atau berjalan-jalan di tempat-tempat umum. Dan perilaku kita sebagai masyarakat dalam menghadapi wabah ini adalah dengan mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu untuk tetap diam di rumah agar kita terhindar dari COVID-19 ini. Solusi yang bisa saya sampaikan dalam mencegah COVID-19 ini
dalam faktor keperilakuan masyarakat adalah yang pertama, social distancing, yang merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Dan ada beberapa contoh penerapan social distancing, yaitu yang pertama, bekerja dari rumah. Yang kedua, belajar di rumah secara online bagi siswa dan mahasiswa. Yang ketiga, menunda pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak seperti konferensi, seminar, dan rapat. Dan yang keempat, tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan cukup melalui telepon atau video call saja. Solusi yang kedua, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Yang ketiga, jika ingin keluar rumah, pastikan kita menggunakan masker. Dan jika sudah kembali, kita harus membersihkan diri dengan baik. Dan yang keempat, berolahraga, minum vitamin, rajin makan buah-buahan, dan makan makanan yang bergizi. Oke, demikian video dari saya. Jadi tetap di rumah saja, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan agar supaya Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan menghindarkan kita dari virus COVID-19 ini. Dan semoga Tuhan pulihkan dunia kita ini, terlebih negara kita yaitu Indonesia. Oke, demikian. Terima kasih.